Rentetan bencana alam mengguncang Serambi Mekah, Aceh. Banjir bandang menerjang sejumlah titik di Aceh. Banjir yang melanda Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara merupakan yang terparah sepanjang sejarah. Ketinggian banjir lebih dari 2 meter atau hampir menenggelamkan atap rumah. Tingginya banjir juga membuat sejumlah pasien rawat inap di Puskesmas Lok Sukon terpaksa harus dievakuasi. Banjir parah juga melanda sejumlah wilayah di Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, Bener Meriah, Goy Lues, Biren, Pidi Aceh, hingga Aceh Selatan dan Aceh Besar. Derasnya air menyebabkan jembatan utama penghubung Aceh dan Sumatera Utara putus. Jembatan jalan nasional yang berada di Merudu ini ambruk dan memutus akses dari Banda Aceh Medan. Total ada 4 jembatan di Aceh putus akibat banjir bandang. Gubernur Aceh pun langsung menetapkan status tanggap darurat. Dan bahwa penetapan status keadaan tanggap darurat bencana alam tahun 2025. Tak hanya banjir bandang, tanah bergerak hingga longsor juga terjadi di Aceh. Gedung asrama Dayah Najmul Hidayah Al-Aziziyah di Menasah Subung, Biren, Aceh ambruk ke sungai akibat longsor. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Tak hanya itu, jalur transportasi hingga komunikasi terputus. Yang pertama, ini karena khusus di Aceh, di Sumatera Utara, ini jalur transportasi, jalur komunikasi ini belum lancar. Sehingga itu dulu yang harus dipastikan bisa kembali normal. Yang pertama adalah jalur-jalur transportasi darat ini masih banyak yang tertutup oleh bencana longsor. Banjir bandang belum usai, gempa bumi mengguncang Aceh. Meski tidak berpotensi tsunami, namun gempa sebesar magnitudo 6,3 merusak sejumlah fasilitas umum di Aceh. Epicentrum gempa bumi berlokasi 1 km di laut. Gempa merusak Masjid Darussalam Kampung Ai, Kecamatan Simelu Tengah, dan juga sejumlah bangunan di Aceh. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menterinya untuk gerak cepat tangani bencana di Pulau Sumatera. Sementara itu, kurangnya lapangan kerja membuat warga padati job fair. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Di situ dulu Pak. Ambil buangan dulu. Pemirsa, tim SAR temukan lagi jasad korban longsor yang menerjang Tapanuli Utara. Kali ini tim SAR temukan jenazah balita 6 bulan yang tertimbun longsor. 5 hari pencarian, tim SAR gabungan temukan jasad balita bernama Axel Hutagalung yang tewas tertimbun longsor. Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Huta Barat, ikut serta saat penemuan korban. 5 hari pencarian, tim SAR gabungan telah menemukan 9 jasad korban longsor.
Tim SAR gabungan kini mencari 27 orang yang hilang di Kecamatan Adian Koting dan Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Dari 50 titik longsor, sebagian sudah dilakukan pembersihan sehingga tersisa 17 titik longsor. Namun material longsor masih memutus akses jalan warga. Pemerintah menerbangkan bantuan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan berupa makanan, obat-obatan, hingga peralatan evakuasi. Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, bantuan untuk korban banjir dan longsor diterbangkan melalui Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat pagi. 4 pesawat membawa bantuan untuk para korban di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan dikirimkan sesuai kebutuhan di lokasi terdampak bencana. Di antaranya 150 tenda, 64 perahu karet untuk evakuasi, sejumlah genset listrik, alat komunikasi, makanan, dan obat-obatan. Pagi ini, sekitar pukul 7:30 pagi, telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Tenda-tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim. Dan kemarin kami juga melakukan rapat koordinasi dengan KL-KL terkait dan juga 3 gubernur, kemudian para bupati wali kota secara daring untuk mengupdate kebutuhan-kebutuhan terakhir yang diperlukan. Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskap, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terkait penanganan bencana di sejumlah daerah di Sumatera kemarin sore. Rapat digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratas ini membahas bencana yang terjadi di Pulau Sumatera hingga perekonomian daerah. Dalam rapat, Presiden memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Sosial untuk menangani bencana dengan serius. Menko PMK Pratikno pun ditunjuk sebagai koordinator percepatan penanganan bencana. Banjir bandang yang melanda Sumatera Utara tidak hanya menghanyutkan rumah dan material tanah. Arus banjir di sungai juga turut membawa kayu-kayu gelondongan berukuran besar. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengok lady, Kak. Banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara memunculkan permasalahan serius. Video amatir kayu gelondongan besar yang terbawa arus sungai ketika banjir menuai sorotan publik. Warga meminta agar pemerintah segera menelusuri asal-usul potongan kayu tersebut, termasuk menyelidiki kondisi hutan di hulu sungai. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berjanji segera menindaklanjuti kekhawatiran mereka. Namun saat ini evakuasi warga terdampak dan bantuan logistik menjadi fokus pemerintah.
Banjir bahkan merendam rumah dinas gubernur termasuk mobil yang terparkir di halaman. Ketinggian banjir di rumah dinas Bobi Nasution mencapai 1 meter. Hingga Kamis 27 November, BPBD Sumatera Utara mencatat 47 orang tewas akibat banjir bandang dan longsor yang melanda 13 kabupaten kota. 9 warga masih dinyatakan hilang dan 67 orang luka. Beberapa wilayah mengalami dampak serius seperti di Tapanuli Selatan, Kubang Hasundutan, dan juga Pak Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kita akan mendengarkan cara pemerintah atasi pengangguran. Informasinya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, ribuan pencari kerja memadati job fair di halaman kantor Pemda Indramayu, Jawa Barat. Mereka antusias melamar ke puluhan perusahaan yang tersedia. Para pencari kerja di Indramayu, Jawa Barat menyerbu tenan-tenan perusahaan yang menyediakan lowongan pekerjaan di job fair yang digelar oleh Pemda setempat. 30 perusahaan ikut serta, mulai dari bidang makanan, kesehatan, hingga pabrik sepatu dan busana. Para pelamar mengaku sangat menaruh harapan agar bisa segera mendapatkan pekerjaan. Peminatnya lumayan luar biasa. Ini dari online kita udah catat ribuan ya, bahkan hampir 2000. Itu sesuai dengan target kita per session 500 sampai 4 session. Kita cukup bisa menertibkan dengan program supaya lebih optimal. Mereka juga bisa ada waktu dengan perusahaan itu bisa menggali. Di sini mengundang beberapa yang sudah menerima Sementara itu, hari ini Menteri Tenaga Kerja Yasirli mengecek langsung program magang nasional yang digelar di Bank Negara Indonesia. Saat ini program Magang Hub sudah menjalankan batch 1 dan 2. Selanjutnya untuk batch 3 akan segera dibuka pendaftaran. Rencananya program ini akan dibuka di seluruh Indonesia sehingga bisa diikuti lulusan dari luar Jakarta. Ya, selain magang nasional, pemerintah memiliki sejumlah program untuk kurangi pengangguran. Kali ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggandeng lembaga pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan lulusan SMK. Guna mengatasi pengangguran, pelajar tingkat SMA dan SMK sederajat yang baru lulus sekolah bisa ikut pelatihan kerja atau workshop. Tujuannya untuk menambah skill dan kemampuan para pelajar supaya bisa bersaing dalam mencari pekerjaan. LPK didirikan di penjuru Indonesia. Salah satunya adalah LPK Nusa Citra yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Para lulusan baru SMA dan SMK ini bisa mendapatkan pelatihan pengelasan hingga pembuatan spare part alat-alat bekas. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan sertifikat serta disalurkan ke perusahaan di Indonesia. Kita menyelarkan selama 44 hari dan berproses alhamdulillah dengan lancar dan baik sampai uji kompetensi. Kegiatan ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di kalangan remaja usia produktif. Ya, dengan jumlah siswa yang hanya 25, saya kira itu masih jauh dari yang diharapkan. 20 ya, masih jauh, masih sangat jauh dari yang diharapkan, tapi paling tidak bahwa keterlibatan dari LKP ini sangat membantu pemerintah khususnya menyediakan siswa yang siap pakai. Hingga kini, Kemendikdasmen telah memiliki program pelatihan instruktur yang akan bekerja di LPK di seluruh penjuru Indonesia. Kebutuhan lapangan kerja yang menuntut pekerja untuk serba bisa menjadi salah satu faktor pendorong program LPK. Perubahan ini menuntut sistem pendidikan kita untuk lebih adaptif. Tidak hanya fokus dalam mencetak lulusan yang pintar secara akademis atau pengetahuan, tetapi juga membentuk generasi yang berkarakter dan adaptif. Tentu salah satu caranya adalah dengan membekali mereka dengan keterampilan lintas bidang.
Total ada 1.100 instruktur yang turun langsung mengajar di LPK-LPK di Indonesia. Mereka di bawah bimbingan dan pemantauan langsung Kemendikbud. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf kembali mengingatkan agar bantuan langsung tunai dari pemerintah tidak digunakan untuk judi online. BLT senilai Rp900.000 merupakan program pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan atau BLTS Kesra di kantor pos Asia Afrika Bandung, Jawa Barat. Mensos menyampaikan penyaluran BLTS Kesra ini bertujuan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Uang yang diberikan sebesar Rp900.000 untuk 3 bulan, yakni periode Oktober, November, dan Desember 2025. Mensos mengingatkan kepada penerima manfaat agar tidak menggunakan BLT untuk bermain judi online atau kegiatan tidak berguna lainnya. Maka itu tentu bantuan ini dimaksudkan untuk membantu Bapak Ibu sekalian khususnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, ya, kebutuhan-kebutuhan dasar. Tidak dipergunakan untuk kepentingan lain, tidak disalahgunakan, apalagi untuk main judi online. Maka itu kita harapkan ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik. Adapun BLTS Kesra tahap 2 ini dibagikan kepada 12 juta keluarga penerima manfaat yang baru. Dari Bandung, Jawa Barat, Hadisti Arifah Khoirudin, iNews melaporkan. 2 warga negara Indonesia menjadi korban kebakaran apartemen di Hong Kong. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, kebakaran besar melanda kompleks hunian Taipo di Hong Kong mengakibatkan 94 orang tewas. Dari daftar korban, terdapat 2 warga negara Indonesia yang tewas dalam kebakaran tersebut. Kebakaran dahsyat di kompleks Wang Fu Court, Taipo, sebuah kompleks hunian disubsidi pemerintah, menandai salah satu bencana paling parah di Hong Kong dalam sejarah terkini. Kebakaran menghanguskan bagian luar bangunan. Kobaran api masih terlihat meski kebakaran telah berlalu lebih dari 20 jam. Sementara petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api. Korban luka mencapai 62 orang, 15 dalam kondisi kritis. Dari hasil koordinasi intensif KJRI Hong Kong dengan Hong Kong Police Force, diperoleh informasi hingga saat ini 2 orang WNI dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Semua korban merupakan pekerja migran Indonesia sektor domestik. KJRI Hong Kong terus berkoordinasi dengan otoritas setempat serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memantau perkembangan situasi dan memberikan pendampingan lanjutan kepada WNI yang terdampak, termasuk penyediaan tempat singgah sementara dan logistik pada gedung KJRI Hong Kong. Lebih dari 200 kendaraan pemadam dan 100 ambulans dikerahkan. Namun suhu ekstrim dan jatuhan puing membuat proses penyelamatan berjalan sangat sulit. Sekitar 900 warga kini dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Sementara pihak kepolisian telah menangkap 3 orang terkait kebakaran ini, yakni direktur dan konsultan teknik perusahaan konstruksi yang menangani proyek renovasi. Mereka diduga lalai karena ditemukan styrofoam mudah terbakar dipasang di dekat lobi lift yang diduga mempercepat penyebaran api. Pihak berwenang telah menyatakan material pada dinding eksterior tidak memenuhi standar ketahanan api. Pemirsa, pemerintah terjunkan tim investigasi ke sejumlah rumah sakit di Jayapura, Papua untuk mendalami kematian Iren Sokoy, ibu hamil yang meninggal dunia saat melahirkan. Iren ditolak 4 rumah sakit karena keterbatasan dokter spesialis dan minimnya fasilitas kesehatan.
Tim dari Kementerian Dalam Negeri mendatangi Rumah Sakit Yuwari di Kabupaten Jayapura dan Rumah Sakit AB Pura di Kota Jayapura, Papua. Mereka diutus untuk melakukan investigasi mendalam terkait kematian Irene Sokoi, ibu hamil yang meninggal dunia saat melahirkan akibat keterbatasan dokter dan fasilitas kesehatan. Memang udah banyak informasi yang kami dapat, tapi untuk klarifikasi aja kepada gubernur. Untuk besok kami baru melakukan pemeriksaan. Itu kira-kira. Sebelumnya, dari hasil investigasi Kementerian Kesehatan ada sejumlah faktor utama penyebab 4 rumah sakit menolak Irene. Di antaranya kelangkaan dokter spesialis, pemeliharaan sarana prasarana yang tidak optimal, dan prosedur operasional standar yang tidak berjalan. Kekurangan dokter spesialis dalam hal ini obgyn dan anestesi itu masif terjadi di luar Jawa. Jadi kasihan kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa. Itu sebabnya untuk masalah yang mendasar ini Kementerian Kesehatan membangun sistem pendidikan hospital base dan nanti kita akan mengakselerasi perekrutan putra-putri daerah agar mereka tinggal di sana, mereka pegawai di sana, nggak usah nanti pindah-pindah lagi gitu ya. Kesempatan kerjanya bagi putra-putri daerah juga bagus. Irene Sokoi wafat saat ia, suami dan kedua anaknya yang lain tengah menanti kebahagiaan untuk melahirkan anggota baru di keluarganya. Namun malang, ia ditolak 4 rumah sakit dengan berbagai alasan. Bahkan di rumah sakit terakhir yakni RS Bayangkara, Irene dimintai uang 4 juta rupiah karena kamar BPJS sudah penuh. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wapres Gibran Rakabuming Raka terima jajaran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Istana Wakil Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Wapres tekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi arus informasi di era teknologi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima langsung mahasiswa Muhammadiyah di Istana Wakil Presiden. Dalam pertemuan itu, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan peran aktif generasi muda dalam agenda transformasi teknologi nasional. Mahasiswa diharapkan bisa memanfaatkan teknologi untuk inovasi, penyebaran informasi positif, dan peningkatan daya saing bangsa. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mengungkapkan bahwa Wapres memberikan pesan agar mahasiswa tidak menjadi penerima informasi pasif, tetapi juga mampu mengolah data dan berita secara bijak. Dalam kesempatan itu, Wapres juga apresiasi program AI Academy yang baru-baru ini diluncurkan IMM, di mana program bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait pemahaman kecerdasan buatan melalui pelatihan terstruktur dan berkelanjutan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.